Hai hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online IPS. Pertemuan kita kali ini, kita masih membahas mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tepatnya subbab 1, mengenal negara-negara ASEAN. Oke, sebelum belajar jangan lupa berdoa. Ini doanya, silakan baca secara nyaring maupun di dalam hati. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ya, anak-anak, karena kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19, untuk pencegahannya jangan lupa tetap laksanakan 5M-nya. Yang pertama, jika kalian mau kemana-mana, tolong memakai masker. Yang kedua, tetap menjaga jarak. Yang ketiga, tolong menjauhi kerumunan ya. Yang keempat, rajin mencuci tangan dengan air mengalir. Yang kelima, membatasi mobilitas atau tidak kemana-mana. Mudah-mudahan dengan usaha ini, dengan upaya ini, kita bisa mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dan segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran pertemuan kita kali ini, yang pertama kalian harus mampu mengidentifikasi letak geografis ASEAN. Yang kedua, kalian juga harus mampu mengidentifikasi letak astronomis ASEAN. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis iklim negara ASEAN. Oke, sebelum ke pemaparan materi, Ibu akan memberikan soal pretest dulu. Ini soal pretest yang pertama. Istilah soal di bawah ini dengan pernyataan benar atau salah ya dari pasangan bendera negara dan nama negaranya. Ya, A, B, C. Tolong perhatikan dan silakan jawab benar atau salah atas pasangan bendera dan negaranya. Soal pretest yang kedua, tolong kalian perhatikan peta berikut ini. Ya, peta Asia Tenggara berikut ini dan jawab soalnya. Yang A, sebelah barat negara Thailand adalah negara apa? Kemudian B, negara ASEAN yang berbentuk kepulauan adalah negara apa saja? Kemudian yang C, sebelah selatan negara Brunei Darussalam adalah negara apa? Silahkan kerjakan. Soal pretest yang ketiga. Saat ini, hampir di 215 negara di dunia tengah menghadapi wabah COVID-19. Awalnya berasal dari kota Wuhan, negara Cina. Apakah negara Cina termasuk anggota ASEAN? Jelaskan. Baik anak-anak, sekarang kita mulai masuk ke materi letak geografis ASEAN. Perhatikan peta di sampingnya. Letak geografis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara atau ASEAN terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jika ditanyakan letak geografis, kalian bisa menjawab ini dan juga bisa menjawab dengan batas-batas negara ASEAN. Dampak dari letak geografis tersebut adalah negara ASEAN berada di jalur perdagangan dunia, sehingga sangat menguntungkan bagi peningkatan perdagangan dan pariwisata negara-negara ASEAN. Masih mengenai letak geografis ASEAN, ya, batas-batas negara ASEAN atau negara di Asia Tenggara, ini kalau lihat peta itu utara lihatnya ke atas ya, kalau ke bawah itu selatan, ke kanan adalah timur, dan ke kiri adalah barat ya. Sebelah utara ASEAN, sebelah utara Asia Tenggara itu berbatasan dengan kawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur ini
seperti negara Cina, negara Korea, negara Jepang itu yang warna kuning ya, dan Samudra Pasifik itu berada di sebelah timurnya Laut Filipina ya. Kemudian sebelah timur juga ASEAN berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nugini ini secara geografis menyatu dengan negara Indonesia, tepatnya dengan Pulau Papua ya. Kemudian sebelah selatan ini ASEAN berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Sedangkan sebelah barat ya ke kiri lihatnya itu berbatasan dengan kawasan Asia Selatan seperti India dan Samudra Hindia ya. Selanjutnya, secara geografis, negara ASEAN juga memiliki ciri-ciri wilayah. Ya, ciri wilayah negara-negara ASEAN itu ada 4. Yang pertama compact, yang kedua fragmented, yang ketiga elongated, yang keempat protuded. Apa itu compact? Compact merupakan negara yang berbentuk hampir seperti lingkaran. Tolong perhatikan nomor 1 ya di peta. Nah, itu contohnya negara Kamboja, hampir seperti lingkaran. Yang kedua, fragmented, yaitu negara yang berbentuk kepulauan. Kita lihat di peta nomor 2, itu ada negara Indonesia ya yang berwarna biru. Kemudian ada nomor 2 juga Filipina yang berwarna orange ya. Kedua negara tersebut berbentuk kepulauan atau fragmented. Yang ketiga elongated, yaitu negara yang berbentuk memanjang. Perhatikan nomor 3 di peta. Contohnya adalah negara Vietnam. Dan yang keempat, protuded, negara yang bentuknya lebih kompleks dan beragam. Jadi ada bulat dan ada memanjang. Ini perpaduan. Lihat nomor 4 di peta, Ibu kasih contoh 2 negara itu. Ada negara Thailand dan negara Myanmar. Selanjutnya letak astronomis ASEAN. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis disebut juga letak koordinat, yaitu letak suatu wilayah dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Tolong perhatikan di peta. Nah, Ibu sudah beri tanda ya. Tanda panah itu yang A itu disebutnya garis bujur, melintang secara vertikal dari utara ke selatan. Kemudian yang B itu disebutnya garis lintang, melintang dari barat ke timur atau dari timur ke barat, horizontal, bersifat horizontal. Kemudian yang C itu Ibu perlihatkan garis khatulistiwa, garis yang membelah bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Secara astronomis, ASEAN itu terletak pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa dampak dari letak astronomis? Ya, dampaknya adalah sebagian besar negara-negara ASEAN beriklim tropis ya. Bagaimana ciri iklim tropis? Ciri-cirinya negara-negara Asia Tenggara ini menerima sinar matahari sepanjang tahun. Kemudian memiliki rata-rata curah hujan yang tinggi. Rata-rata juga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian tanah di negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN cukup subur dan adanya doldrum. Apa itu doldrum? Doldrum itu negara-negara kawasan Asia Tenggara bebas dari badai besar. Nah, ini daftar iklim negara-negara ASEAN ya. Jadi Ibu ulangi lagi, iklim merupakan dampak dari letak astronomis ya. Di sini semua negara-negara ASEAN memiliki iklim tropis kecuali Myanmar. Myanmar memiliki 2 iklim yaitu tropis dan subtropis. Untuk wilayah Myanmar bagian selatan itu beriklim tropis, sedangkan untuk wilayah Myanmar utara ini beriklim subtropis. Mengapa Myanmar memiliki iklim subtropis? Karena wilayah utara Myanmar ini memiliki
massa udara dingin dari Asia Tengah ya, yang membawa salju ke arah pegunungan utara Myanmar. Ini selama kurang lebih 2 bulan dalam 1 tahun. Ini kemudian angin itu terjebak di pegunungan sehingga tidak bisa bergerak ke arah selatan. Ini yang menyebabkan Myanmar memiliki iklim subtropis. Nah, demikianlah pemaparan materi mengenai letak geografis, letak astronomis, juga iklim ASEAN. Sekarang kalian akan mengerjakan soal post-test ya. Pertama, bagaimana letak geografis dan letak astronomis ASEAN. Kemudian, apa dampak dari letak geografis dan letak astronomis tersebut. Nah, yang kedua, mengapa Myanmar memiliki iklim subtropis. Post-test yang ketiga, perhatikan peta berikut ya. Ada A, ada B, ada C. Kemudian bagaimana ciri wilayah negara ASEAN tersebut dan sebutkan negaranya. A itu wilayah apa? Kemudian B dan C. Dilihat dari ciri wilayah negara ASEAN. Demikianlah materi dan soal untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap di rumah saja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga lebih baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.